Selamat pagi Pak Yerik dan juga teman-teman lain yang mungkin menonton. Perkenalkan nama saya Edward Edison. Hari ini saya akan men-share tugas saya dari project satu yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Yerik Singgalen. Karena itu izinkan saya untuk men-share screen. Pada hari ini saya akan menjelaskan peran pembelian yang efisien dalam menjaga kualitas layanan di industri hospitality. Apa sih pembelian yang efisien? Apa definisinya? Dan bagaimana pembelian yang efisien bisa menjaga kualitas layanan? Kualitas layanan yang terutama di industri hospitality. Pertama, apa sih itu pembelian yang efisien? Apa definisinya? Di sini saya mendefinisikan pembelian efisien. Itu adalah proses pengadaan. Pengadaan artinya adalah hal-hal yang bisa terjadi yang terencana untuk mengoptimalkan biaya dan kualitas barang serta layanan yang dibutuhkan operasional. Jadi di sini pembelian efisien kita lebih merujuk kepada pembelian sebagai pengusaha gitu ya, bukan sebagai konsumen. Karena di sini di garis bawahi ini adalah layanan yang dibutuhkan oleh operasional. Ini menjadi penting bagi kami mahasiswa pariwisata untuk bisa mengerti hal-hal dalam pembelian efisien. Nah, kita mengerti bahwa pembelian efisien itu bukan sebagai perspektif dalam konsumen, tetapi perspektif dari seorang yang membayar, seorang yang menyediakan jasa dan produk. Apa sih pentingnya dalam industri hospitality? Industri hospitality itu menitik beratkan pada pengalaman pelanggan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hospitality itu ada dalam tiang keramah tamahan. Kualitas pengalaman pelanggan itu tidak boleh berubah dari satu dengan yang lainnya. Kualitas menjadi hal yang penting untuk digarisbawahi ketika kita berbicara tentang pembelian yang efisien. Karena pengalaman pelanggan itu selalu pasti berubah-ubah satu dengan yang lain, tergantung bagaimana cara kita bisa mengontrolnya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengontrolnya? Yaitu memastikan operasional berjalan lancar dan konsisten. Konsisten di sini artinya konsisten hal yang kita berikan itu sesuai dengan satu dengan yang lain. Terus juga kita mengurangi biaya tanpa mengorbankan standar layanan. Terus berikutnya, pentingnya pembelian yang efisien. Pertama, pastinya operasional itu pasti berkurang. Jadi kita meminimalisir hal-hal yang bisa terjadi dalam pemborosan, negosiasi harga juga bisa lebih baik. Dan tentunya ini juga meningkatkan kualitas layanan karena produknya pastinya berkualitas tinggi karena kita sudah membeli modal yang memiliki harga yang murah, kita juga bisa memodifikasinya lebih dan juga memberikan kepuasan. Konsistensi dalam layanan juga terjamin karena supply, karena record yang kita punya dengan supplier itu ada, terpercaya. Dengan begitu, proses pembelian efisien ini bisa kita lakukan. Ada 3 langkahnya. Pertama, pemilihan vendor. Vendor-vendor yang kita tahu memiliki kredibilitas, kualitas produk. Dan yang kedua, kita juga pengelolaan persediaan, inventory, mencegah kelebihan atau kekurangan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah hubungan jangka panjang. Jadi kita kontrol, bukan hanya jangka pendek, tetapi jangka panjang. Antara lain, hal-hal pemasok, bahan-bahan, alat-alat, itu kita harus quality control. Terakhir, ini saya ngambil referensi dari Politeknik Negeri Bali ya. Masih baru di tahun 2023. Ini di Hotel Sheraton Bali. Jadi tidak akan saya bacakan semuanya, tapi begini kesimpulannya. Di Hotel Sheraton Bali ini ada audit manajemen. Dan audit ini menemukan hal-hal yang tidak efisien di dalamnya. Contohnya, pertama, harga dan kuantitas barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan purchase order.
Dan juga terjadi pemborosan dalam pembelian, tidak dilakukannya pencatatan persediaan secara sistematis. Hal-hal seperti ini mungkin nampak begitu remeh dan lemah gitu ya, tidak terlalu penting. Tapi pada halnya di efisiensi, ini hal yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi suatu kualitas produk layanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut penelitian ini, maka melaksanakan kegiatan pembelian sesuai dengan standar operasional prosedur, artinya pembelian tersebut sama dengan purchase order yang telah dibikin. Kedua, melakukan kontrak harga barang dengan pemasok untuk memastikan kestabilan harga dan kualitas. Kenapa? Kontrak harga barang ini memastikan harga yang kita dapatkan itu sama, tidak berubah-ubah. Kenapa? Harus sama, karena jika berubah-ubah terus, harga pemasok pada hari ini 5.000, besok 10.000, kita itu pastinya memiliki beberapa pilihan. Pertama, itu menurunkan profit. Kita memberikan layanan yang sama, tetap memberikan konsistensi rasa layanan yang sama. Atau kedua, kita menurunkan kualitas layanan. Makanya, kestabilan harga menjadi penting. Ketiga, menerapkan sistem pencatatan persediaan yang terstruktur untuk memantau stok secara akurat. Seperti sudah saya bilang, evaluasi lagi secara berkala. Efisiensi itu meningkatkan ekonomisasi dalam fungsi pembelian, sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada tamu. Insentif itu meningkatkan efisiensi. Pada akhirnya, saya tutup presentasi ini dengan satu quotes. Efficiency is doing better what is already being done, by Peter Drucker. Artinya, lewat studi kasus tadi, bahwa efisiensi itu bukan menjadi suatu hal yang kita harus merombak segalanya karena banyak kesalahan. Bukan. Tapi efisiensi itu kita melakukan hal yang sudah baik yang kita lakukan. Tapi kita mau melakukan yang lebih baik daripada yang sudah baik. Ini adalah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.